warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Haifa dari kelas 10 TJKT 1 akan mempresentasikan tentang Internet Gateway. Cakupan materinya ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konsep WAN dengan metode DHCP client, konsep WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT bridge, perapihan konfigurasi, dan ARP. Pengenalan Internet Gateway. Terdapat 5 PC client, 1 switch, dan 1 router. Mikrotik yang terhubung ke internet ISP, Gold router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan disaring ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian disaring ke klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Cara menambahkan switch-nya, ini ya teman-teman tahapannya. Cara menambahkan sisi klien, ini juga ya tahapannya. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. Konfigurasi WAN, DHCP client, ISP memberikan DHCP server. IP address, gateway, DNS manual. Konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien PC. Konfigurasi DHCP server. Konfigurasi NAT, chain out interface, dan action. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi WAN, Wide Area Network. Cakupannya dari mikrotik ke ISP, DHCP client IS atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Yang kedua ada konfigurasi LAN, Local Area Network. Cakupan dari mikrotik ke kumpulan klien. Konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server. Konfigurasi NAT, fungsinya mentransfer IP address private menjadi public agar klien bisa internetan. Pemilihan chain, pemilihan out interface, pemilihan action. Konsep konfigurasi WAN. Yang dimaksud WAN di sini adalah Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP. Untuk konfigurasi WAN itu terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi DHCP client. Kita menggunakan konfigurasi dengan cara DHCP client apabila ISP yang menyediakan DHCP server. 2. Konfigurasi static atau manual. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka untuk mendapatkan IP address itu harus menggunakan cara konfigurasi manual. Konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Yang pertama, nyalakan perangkat mikrotik, masuk ke terminal mikrotik, login dengan username dan password masing-masing. Klik Enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server, jadi yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Dan yang bertindak sebagai DHCP client adalah mikrotik, sehingga nantinya mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari ISP. Kembali lagi ke menu VNet-Lab. Yang pertama ketik IP DHCP strip client print, lalu enter, lalu akan muncul IP address yang nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. 2. Ketik interface print, lalu enter. Ketik lagi IP DHCP strip client add interface letter 1, lalu disable sama dengan 0, lalu enter. Ketik IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. Kalau teman-teman ingin cek lebih detail, ketik IP DHCP client print, lalu enter. Konfigurasi WAN dengan cara manual. Yang pertama, cara manual pada router ether 1. Static akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address gateway DNS. Konfigurasi IP address dengan cara ketik IP address, add address sama dengan IP addressnya bebas. Jangan lupa prefixnya dan interface sama dengan ether 1. Konfigurasi gateway dengan cara IP route add gateway sama dengan IP gateway-nya ISP kita. Konfigurasi DNS dengan cara
IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Konfigurasi LAN atau Local Area Network. Konfigurasi IP address. Konfigurasi DHCP server. Buka Winbox lalu login seperti biasa. Konfigurasi IP address pada interface Azure 2. Buka IP lalu DHCP server. Lalu DHCP stop. Konfigurasi NAT. NAT adalah kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin mengakses ke internet akan melewati router. Ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT hingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Pergi ke menu IP lalu firewall, lalu ada tulisan NAT, ketik add atau plus change scan NAT out interface Ether1 action squared. Selanjutnya ada NAT trick, di mana kita bisa melakukan setting hanya di divisi 1 yang bisa internetan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun divisi 1 tidak bisa di internetan, tetapi divisi lain bisa nanti kita akan setting. NAT trick, NAT hanya untuk user tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada src titik address yang bisa akses internet hanya VPC tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IP firewall NAT. Konfigurasi NAT trick. Buka aplikasi Winbox, pastikan sudah terhubung, pergi pada bagian lalu ketik firewall. Pergi ke bagian NAT, klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi. Pastikan IP address divisi 1 dapat IP berapa. Ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, lalu ketik apply dan OK. Konfigurasi NAT trick. Kemudian kita cek divisi yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Klik visi, ketik show IP, lalu enter, ketik ping google.com. Perapihan konfigurasi yang kita tahu bahwasannya sebelumnya telah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT, sehingga divisi 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Nah, kita kembalikan pada settingan biasa, jadinya semua visi bisa saling internetan. Pergi ke menu Winbox, klik menu IP, klik firewall, klik NAT di netlab kita, klik 2 kali. Untuk kotak src address kita hilangkan, kemudian panahnya kita pencet, klik apply dan OK. Jadi untuk siapa saja bisa akses internet. Untuk saat ini kita bahwasannya IP address yang ada di divisi ini berantakan. Misalnya divisi 1254, kemudian divisi 5252, kan itu nilainya tidak enak. Kita bisa merapikannya dengan cara mematikan visi satu persatu, nyalakan terlebih dahulu visi satunya, kemudian klik reconnect, klik show IP, klik IP DHCP. Kemudian kita coba buka divisi kedua, nyalakan terlebih dahulu, coba buka visi 2, ketik show IP, kemudian kita request IP DHCP, ketik IP DHCP. ARP merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik, otomatis. Semua interface memancarkan ARP. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual, statis ARP. Jadi kalau kita coba implementasikan dalam iNetLab, misalnya di sini cara kerja ARP-nya akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di tabel, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether2 ataupun keluar melalui Ether1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk router ataupun keluar dari router. Kita coba ping dari visi 5. Caranya klik visi 5, ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address dan MAC address yang ada di visi 5 akan dicatat di ARP tabelnya
yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan VC yang lain, caranya sama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.